Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Sholih dan Sholihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil Ananda menyimak videonya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 44. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bab baru, yaitu bab pecahan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Pada pecahan itu terdiri dari dua hal, yaitu pembilang dan penyebut. Nah, pembilang itu posisinya di atas, penyebut itu posisinya di bawah. Dalam bentuknya itu A per B. A itu pembilang, B itu penyebut. Lalu, kita perhatikan contohnya. Di sini contohnya ada 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, 1/2. Yang pembilang itu yang atas yaitu 1, penyebutnya itu yang bawah 2. Lalu 1/3. Pembilangnya 1, penyebutnya 3. 1/4, pembilangnya 1, penyebutnya 4. Jadi, pada bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang di atas, penyebut di bawah. Nah, cara pembacaannya seperti tadi. 1/2. 1/3. Sebutkan per. Nah, ini itu adalah pernya. Selanjutnya, pecahan sederhana. Nah, di sini saja ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar donat. Ada satu donat yang saja belah menjadi 2. Nah, pecahannya berapa? Pecahannya 1/2. Kenapa 1/2? Karena awalnya ada satu donat dibelah menjadi 2 bagian. Jadi, yang potongannya atau potongan si donatnya itu dijadikan sebagai penyebut yang bawah. Total atau jumlah donatnya dijadikan pembilang yang atas. Jadi nilai pecahannya 1/2. 1 potongan dari 2 bagian. Lalu 1/4. Nah, ada gambar roti yang dipotong menjadi 4. Jadi pecahannya per potongan itu adalah 1/4 atau 1 bagian dari 4 potong roti. Lalu kalau dalam bentuk gambar yang lain atau bangun datar, kita lihat jumlah potongnya dibagi jadi berapa potong, dan kita lihat bagian diarsir atau diwarnai untuk menjadikan pembilang. Di sini lingkaran dipotong menjadi 2. Yang satu bagian dipotong jadi diwarnai jadi warna merah. Yang satu lagi tidak. Berarti pecahannya 1/2. Karena yang diarsir atau diwarnai cuma satu bagian. Begitupun dengan gambar di sini. Ada gambar lingkaran persegi ya, dan persegi. Di sini, yang lingkaran ini dipotong jadi 4 bagian. Berarti bawahnya tuh penyebutnya yang posisinya di bawah itu 4. Lalu yang diarsirnya atau yang diwarnainya cuma warna kuning, cuma 1 potong saja. Jadi pecahnya 1/4. Begitupun dengan persegi yang ini. Dipotong menjadi 4 bagian, 1 bagian diwarnai kuning. Jadi nilai pecahnya 1/4. Lalu untuk gambar yang ini lingkaran, berapa nilai pecahannya? Dia itu dipotong jadi 3 nih, 1, 2, 3 ya. Lalu diarsir. Diarsir berapa bagian? 1, betul? Betul. Jadi nilai pecahannya adalah 1/3. Yang arsir jadi bagian yang diarsir jadikan pembilang, potongannya dijadikan penyebut. Nah, selanjutnya pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Misal di sini ada gambar telur. Berapa banyak telurnya? Ada 6 ya. 6 itu terdiri 3 utuh, 3 sudah dipakai. Nah, berarti ada 6 telur. Lalu, kita dari gambar ini dapat kita ketahui nilai pecahan dari telur yang sudah dipakai ataupun yang belum. Yaitu, kita hitung telur yang sudah dipakai ada berapa? 1, 2, 3 ya. Ada 3 telur yang sudah dipakai dari 6 telur. Maka nilai pecahannya 3/6. Atau 1/2. Kenapa jadi 1/2?
Kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. 3/6 ini adalah dari 3 telur yang sudah dipakai dari 6 total telur. Jadi jumlah keseluruhan dijadikan penyebut di bawahnya. Sedangkan hal yang ditanyakan yaitu telur yang sudah dipakai jadikan pembilang. Itu pun untuk yang lainnya. Di situ misal ada gambar payung. Ada berapa banyak payungnya? Ada 6. Ada warna merah, kuning, dan biru, dan juga hijau. Coba kita tentukan pecahan untuk jumlah payung warna merah. Hitung dulu ada berapa banyak? 2, betul. Jadi nilai pecahannya 2 per total payung berapa? 6. Untuk jumlah yang payung kuning ada 2 juga, maka totalnya pecahannya 2 per 6. Kalau yang warna hijau ada berapa payungnya? Nilai pecahannya berapa? 1 per 6, karena cuma ada satu warna saja satu payung yang berwarna hijau, hanya ada 1. Itu pun untuk yang tas. Berarti kalau untuk yang tas ada berapa banyak tuh tasnya? 8. Yang warna kuning ada berapa? Ada 6. Betul. Jadi pecahannya 6 per 8. Yang biru 2 per 8. Nah, bisa disederhanakan. Yang ini menjadi 1 per 4 dibagi 2. 6 dibagi 2. Nih, kita sederhanakan ya. Dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Jadi 3 per 4. Lalu, yang biru tadi pecahannya 2 per 8. Bagi 2 juga. Jadi 1 per 4 ya. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Yang selanjutnya garis bilangan pecahan. Nah, garis bilangan pecahan di sini ada gambarnya ya. Garis bilangan pecahan ini ada beberapa sifat dari garis bilangan. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, di sini yang pertama itu dia ada 3 titik ya. 3 titik, di sini 1 per 2. Di tengahnya awal 0, akhir 1. Kenapa nilainya dia 1 per 2? Karena si garis bilangan ini dipotong jadi 2 bagian. 1, 2. Ya, jadi nilainya 1 garis dipotong jadi 2, maka nilainya 1 per 2. Lalu untuk yang kedua, ada 4 titik. 0, 1 per 3, 2 per 3, dan 1. Mengapa? Karena dia dipotong jadi 3 bagian. Sehingga dimulai dari 0, lalu 1 per 3. Setelah 1 per 3 ada berapa? 2 per 3. Lalu 1. Kenapa 1? Harusnya kenapa nggak 3 per 3? Iya, karena 3 per 3 itu 3 dibagi 3, artinya 1. Nah, selain itu, pada garis bilangan ini jika posisinya itu sejajar ya, posisinya itu sama sejajar, nilai pecahannya itu sama, dia itu nilainya senilai, pecahan yang senilai. Jadi 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4 sama dengan 3 per 6, atau 1 per 4 sama dengan 2 per 8 yang bawah. Jadi kalau misalkan kita sudah mengenalkan tanda seperti ini, Anda masih ingat? Insya Allah masih ya. Misalnya kita bandingkan 1 per 2 dengan 2 per 3. Tanda mana yang harus kita pakai? 1 per 2 lebih besar atau lebih kecil dari 2 per 3? Ingat, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, kanan semakin besar. Karena 1 per 2 itu berada di sebelah kiri 2 per 3, maka 1 per 2 lebih kecil daripada 2 per 3. Nah, karena posisinya sebelah kiri ya. Iya, kalau misal kita mau mengurutkan, saja perintahkan coba urutkan 1 per 3, 2 per 3, dan 1 per 2 dari yang terkecil. Dimulai dari mana? 1 per 3 dulu, karena dia paling kiri. 1 per 3, 1 per 2, baru yang terakhir 2 per 3, karena dia yang paling kanan, berarti nilainya paling besar. Nah, Ananda Sholih dan Sholihah, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai pecahan.
Kita sudah mengenal garis bilangan pecahan, pecahan sebagian dari keseluruhan, lalu pecahan sederhana, lalu bilangan pecahan. Kita ingat kembali, pecahan itu terdiri dari dua bagian, pembilang dan penyebut. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Baik, untuk hari ini Ustazah cukupkan. Kita hari dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustazah akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, ananda sholih dan sholihah.